Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Sangat menarik sekali ya, padahal Abu Janda dan Ade Armando itu temenan begitu kan. Tetapi hari ini memunculkan spekulasi. Artinya Ade Armando minta umat Kristen kompak tak pilih Anies. Abu Janda menjawab, sejak digebukin kayaknya ada yang geser di kepala Ade. Inilah yang menjadi spekulasi begitu. Banyak yang dipertentangkan kepada Ade Armando, tidak hanya Abu Janda dan bahkan pendukung-pendukung Ganjar banyak yang mengkritik apa yang disampaikan oleh Ade Armando. Ini bisa jadi memecah belah bangsa begitu kan. Antar beragama, terus kemudian masa seorang dosen seperti Ade Armando, dia punya wawasan tetapi dia masih melakukan seperti itu begitu kan. Jadi yang logis aja kalau dia mengkritik Anies Baswedan begitu kan. Ini kebencian yang sangat luar biasa menurut saya. Dan bahkan di Twitternya seperti ini. Ini yang di Twitter, Ade Armando minta umat Kristen kompak tak pilih Anies. Abu Janda mengatakan sejak digebukin kayaknya Ade yang geser di kepala Ade. Dia banyak yang men-tweet begitu kan, tidak ada diskriminasi terhadap minoritas baik itu agama maupun suku. Justru kenyataannya Ade celana hilang. Armando membuktikan bahwa Anies adalah korban dari politik identitas hasutannya yang bernada ini, jangan percaya mereka sekolah. Inilah yang kemudian para buzzer-buzzer bersatu di sini begitu kan. Semoga mereka berdua saling baku hantam. Ini memang sejak dulu dalam kehamilan Ade udah dikasih kitab suci yang berisi kegaduhan. Ini banyak sekali yang men-tweet. Si Abu tahu kalau dalam video itu si Ade blunder, jadi dia cari aman sendiri. Sebenarnya dalam hati sama mereka otaknya. Dua orang gila yang tinggal menunggu waktu ini. Dia kini sedang ngepet, warga menangkap seekor ini. Sudah terhina kayak gitu kagak kapok-kapoknya. Ini banyak sekali begitu. Jangan dengerin Ade Armando, ngomong dulu ya guys. Kemungkinan ada pergeseran di bagian kepala akibat penganiayaan oleh oknum kadrun beberapa hari lalu. Buat Cokro TV lebih baik parkir dia dulu untuk sementara sampai sembuh 100%. Beneran lu kasihan ini. Biar kalau jadi kasus keterangannya gila bebas deh. Kepalanya Arya Permadi dan lain-lain enggak geser aja begitu outputnya, apalagi kalau geser. Biarin, jangan dipisah. Wow, perlu lebih banyak ini. Kalau diikutin saran goblok ini, yang lawan-lawan Anies pasti kalah. Kristennya kompak nggak milih Anies. Emang buat Islamnya nggak bisa kompak milih Anies. Dan jumlah mayoritas yang mana? Dosen kok goblok kayak gitu. Inilah tamparan keras kepada Ade Armando yang selalu dia menganalisis tidak sesuai begitu. Dia sering membentur-benturkan agama begitu kan. Inilah yang kemudian menjual agama itu sangat laku sekali begitu kan. Jadi ya saya katakan tadi bahwa dia seorang dosen begitu kan, seharusnya memberikan contoh yang baik begitu, kira-kira seperti itu. Wajar lah kalau buzzer, kalau satu kolam ya dengan para cebong-cebong itu ya memang besar kepalanya besar atau besar kepala, tetapi isinya publik bisa menilai seperti apa isinya. Ya kalau seperti cebong ya mungkin sama begitu kan. Dan ini ibarat grup lawak, salah satu personel itu pasti dijadikan bahan untuk disudutkan oleh personel pelawak lainnya untuk menciptakan suasana menjadi lucu. Tapi bedanya pelawak itu menghibur, apapun buzzer RP berbeda. Bukan orang menjadi terhibur tapi tambah menciptakan kegaduhan. Ade mulai disingkirkan karena otaknya geser. Yang paling aneh kalau saya seperti itu dibiarkan bebas ngomong terus. Padahal kalau oposisi yang ngomong mesti dilaporkan bahkan ditangkap. Hipokrit. Nggak ada lagi orang yang mendengar mau percaya sama si Armando dan Abu Janda. Hanya mulut besar dan busuk ini banyak sekali. Begitu antusias warga menyambut tanpa ada yang komando, tulus ikhlas tanpa rekayasa. Aku doakan kelompok kalian ditelan bumi. Ini banyak sekali ya. Mereka sering sampaikan jangan ada politik identitas. Jadi tak usah digubris ketika mereka berbicara, karena mereka yang larang, mereka yang lakuin begitu. Ini hak pilih itu adalah kedaulatan yang dimiliki oleh setiap manusia. Ngapain ngajak-ngajak seolah-olah memprovokasi si Ade Armando? Ya seolah-olah banyak yang mengatakan bahwa ini adalah provokasi begitu kan. Jadi
pada hakikatnya demokrasi itu memberikan kebebasan siapa yang mau dipilih begitu kan. Apalagi mengajak umat Kristen ini bisa berpecah belah begitu kan. Umat Kristen juga berbeda pandangan dalam artian bahwa inilah demokrasi, ada yang mendukung Anies, ada yang tidak. Tetapi jangan sampai ini diprovokasi begitu kan. Sama dengan Islam, ada yang dukung Anies, ada yang tidak. Inilah demokrasi kita begitu kan. Jangan sampai diajak-ajak ke sini ke situ. Ini namanya provokasi begitu. Kelompokan ketakutan jika Anies jadi backingan dia akan musnah dan tidak bisa bikin opini sampah lagi. Bisa jadi seperti itu. Tetapi mari kita lihat dulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, Ade Armando minta umat Kristen kompak tak pilih Anies. Abu Janda, sejak digebukin kayaknya ada yang geser di kepala Ade. Ini mulai berseberangan ya, mulai sesama buzzer mulai singgung-singgungan ini. Jangan-jangan mencari dan mencari. Kira-kira seperti itu. Yang dikutip dari Demokrasi ID, dia mengatakan begini, pegiat media sosial Permadi Arya atau yang akrab disapa Abu Janda mengkritik Ade Armando terkait dengan pernyataan yang disebut berbau politik identitas. Abu Janda mengatakan menyarankan umat Kristen agar kompak tidak memilih Anies, sama saja dengan menyarankan umat Islam tak memilih Ahok. Sejak ngebukin kayaknya ada yang geser dikit di kepala Ade Armando, agak error dia. Jelas Abu Janda dikutip dari Instagram pribadinya pada Jumat 4 November 2022. Dia pun heran dengan Ade Armando yang karena ketakutan Anies akan menang. Umat Kristen itu cerdas kok, mereka pasti tahu siapa yang harus dipilih di Pilpres nanti, tulis Abu Janda. Dia pun menyarankan Ade Armando fokus dengan prestasi Ganjar Pranowo dan tidak menyinggung terkait politik identitas. Dan bahkan banyak sekali yang men-tweet kepada Ade Armando ini. Nyaranin umat Kristen agar kompak tidak pilih Anies. Apa bedanya sama nyaranin umat Islam agar kompak tidak pilih Ahok? Ya sama aja politik identitas. Lagian ketakutan banget sih Anies bakal menang. Umat Kristen itu cerdas kok. Mereka pasti tahu siapa yang harus dipilih nanti di Pilpres nanti. Konten unfaedah dari Bang Ade Armando Official mestinya fokus sama prestasi Ganjar, nggak perlu ikutan politik identitas. Sebelumnya dosen fisip Universitas Indonesia Ade Armando bikin geger media sosial. Dia bermain isu agama dan memberi masukan ke Ganjar agar bisa menang lawan Anies di Pilpres 2024. Lewat Cokro TV, Ade Armando bilang untuk umat Kristen bakal menjadi bagian penting dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Umat Kristen di Indonesia memang minoritas, tapi jangan salah, umat Kristen akan memegang peran menentukan apakah Anies akan menang dalam Pilpres 2024, ujar Ade dikutip dari kanal YouTube Cokro TV. Katanya lagi Pilpres mendatang akan ketat, makanya suasana minoritas akan menentukan apakah Ganjar bisa menang atau tidak. Kalau umat Kristen kompak, Anies akan gagal. Kalau suara umat Kristen terbelah, maka Anies akan melanggeng menjadi presiden, ucapnya. Jika Anies maju, maka lawan kemungkinannya adalah Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, Puan Maharani, dan Airlangga Hartarto. Survei-survei tentang kredibilitas masih menempatkan Ganjar di atas Anies Baswedan. Katanya lagi, meski elektabilitas Ganjar unggul, kondisi itu masih bisa membuat Ganjar tumbang, makanya agama sangat menentukan. Walaupun suara umat Muslim terbelah, tapi lebih condong ada kecenderungan ke arah Anies, ujar dia. Di sisi lain, Ade Armando melihat umat Kristen lebih cenderung memberikan dukungannya kepada Ganjar Pranowo. Sehingga jika umat Kristen tidak kompak mendukung Ganjar, maka Anies akan menang di Pilpres. Dengan kata sinilah sudah jelas bahwa dia mengajak orang, apalagi umat Kristen yang hari ini menjadi minoritas, tetapi dia mengajak bagaimana caranya Ganjar itu menang begitu kan. Seolah-olah dia mengajak menang dan membenci Anies Baswedan, kira-kira seperti itu begitu kan. Dalam artian apa yang dianalisis, yang diberikan kontennya di Cokro TV, saya kira ini sangat bertentangan sekali Ade Armando. Padahal Ade Armando sangat getol sekali terhadap Anies Baswedan yang namanya politik identitas. Tetapi pada dirinya sendiri melakukan seperti itu begitu kan. Masa orang Islam, orang Kristen mau dipecah belah gara-gara hanya dukungan Anies Baswedan? Inilah yang menjadi catatan penting. Inilah demokrasi kita, bangsa kita. Masa Ade Armando tidak tahu tentang demokrasi begitu kan, memberikan kebebasan. Tetapi perlu diingat bahwa apa yang disampaikan selama ini netizen sangat cerdas sekali begitu, mana politik identitas, mana yang tidak begitu.
Ini perlu dikritisi betul bahwa pemikiran-pemikiran seperti Ada Armando itu sangat menurut saya bertolak belakang sekali begitu kan. Masa karena umat Kristen lalu kemudian yang tidak mendukung Anies Baswedan lalu kemudian jangan pilih dukung Anies Baswedan, disuruh dukung Pak Ganjar. Inilah yang kemudian menjadi catatan penting kepada demokrasi kita begitu kan. Dan bahkan netizen sangat cerdas sekali begitu kan, tidak semudah apa yang dituduhkan oleh Ade Armando ini. Dan bahkan komentar-komentar netizen sangat ramai sekali seperti ini. Ini komentar-komentar netizen sangat ramai. Nggak akan diciduk polisi walaupun terus berbuat rasis. Buzzer satunya ngebantah pakai politik identitas juga. Memang udah rusak semua. Kristen bukan, Islam juga bukan. Terus bikin politik identitas memecah umat beragama. Dasar congor. Ini Abu Jandil lagi main drama. Di antara mereka berdua jelas ada deal siapa yang melempar, siapa yang akan bertolak. Frekuensi memang sudah didesain sedemikian rupa. Kayaknya kudu ngantiin umat Kristen dan umat-umat agama lainnya agar gebukin kau buzzer lanat. Yakin gak bakalan kagak ada yang berani nuduh-nuduh radikalisme dan terorisme. Jadikan pelajaran untuk yang di luar sana, kalau ketemu lagi dengan para pemecah belah ini, jangan kasih hidup suasana makhluk error orientasinya untuk pemilihan kebodohan. Inilah kalau cebong bersuara begitu kan. Jadi otaknya memang ada otak kebalik ya, dalam artian bahwa masa dia memerintahkan kepada kaum Kristen untuk tidak memilih Anies Baswedan begitu kan. Ini kan salah besar begitu. Jadi artinya kalau dia yang analisis agar supaya tidak menyinggung dan tidak menggajak Kristen, dia berpandangan bahwa kalau 50% ke Anies, ke Ganjar, itu Ganjar akan kalah. Bilangnya seperti itu begitu. Analisis apa begitu kan? Memang ya ini mengarah kepada kebencian kalau menurut saya pribadi begitu kan. Dalam artian ya inilah demokrasi yang seharusnya memberikan pemilihan atau kebebasan pada diri sendiri begitu, kepada masing-masing pribadi begitu kan. Karena kita berada di naungan demokrasi. Kalau mau sembuh kayaknya kudu digebukin lagi nih. Keduanya buzzer sompak semua. Hei Abu Jandal, hati-hati yang celanamu hilang kayak bestimu itu. Secara tidak langsung dingatain temennya, sarap bener enggak sih? Sesama sahabat enggak boleh begitu. Akhirnya keluar juga dalam politik identitas. Begitu kedoknya terbuka saling menyalahkan. Inilah yang kemudian menjadi ya nggak apa-apa para buzzer dan buzzer versus buzzer di luar sana nggak apa-apa, cebong versus cebong ya nggak apa-apa. Ya saya hanya menonton saja begitu. Tapi untuk terkait dengan pernyataan Ade Armando saya tidak setuju sekali begitu kan. Kalau ini kemudian pernyataannya bisa memecah belah antar beragama begitu, kira-kira seperti itu. Jadi kesimpulannya hanya satu, mungkin Ade Armando ini adalah menganalisis tentang keberagaman, tetapi narasinya itu salah, diksinya memilih diksi itu salah sebenarnya begitu kan. Jadi saking fokusnya kepada Anies Baswedan, bencinya kepada Anies Baswedan sehingga membuat seperti ini begitu. Itulah yang mengkritik tanpa dasar. Jadi kritik itu hanya memuahkan sebuah kebencian. Kira-kira seperti itu menurut saya pribadi. Dan bahkan Ade Armando ya tidak pinter-pinter amat kok. Dia dan tidak punya prestasi. Dia hanya jadi dosen tapi tidak punya prestasi. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.